Sudah? Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini Bilqis? Alhamdulillah baik, sehat itu. Alhamdulillah. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai dulu ya Bilqis ya. Oke, kira-kira mau ngomongin apa nih pada hari ini? Hari ini saya mau membahas tentang kepercayaan diri ketika menyampaikan sebuah pendapat di dalam kelas. Oke, harapannya nanti di akhir sesi dapat apa? Pastinya mendapatkan solusi untuk meningkatkan kepercayaan diri saya, meningkatkan pendapat saya dengan lebih baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Oke, berarti kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat ya, baik itu presentasi, mungkin kemudian berkomunikasi ya. Oke, menurut Bilqis saat ini posisi Bilqis kalau diskalakan antara 1 sampai 10, di posisi mana sudah kepercayaan diri? Untuk sekarang ini karena saya belum menemukan solusi yang terbaik untuk saya sekitar ini. Masih 6 ya. Oke, kira-kira nanti ke depannya setelah kita berproses sudah selesai coaching ini, kira-kira berapa skala yang diharapkan kata, dan kalau bisa optimal sampai poin 10 seperti itu ya. Oke. Saat ini kira-kira menurut Bilqis untuk mencapai tujuan itu Bilqis punya kekuatan apa? Dengan kekuatan saya bisa dibilang orang yang cukup berani untuk mengambil resiko-resiko karena saya yakin kalau saya nggak ambil resiko-resiko tersebut pasti saya nggak akan maju. Selain itu saya juga cukup disiplin dalam mengatasi masalah-masalah ataupun tujuan yang ingin saya capai, contohnya seperti sekarang ini. Oke, peluang apa yang dimiliki? Ada kekuatan dan peluang sehingga itu nanti membantu kita bahwa kita bisa ke arah tujuan kita gitu ya. Ada motivasi internal dari dalam diri kita ya. Oke, kira-kira nih kan belum tercapai nih dari 6 ke 10 ya. Hambatan apa nih yang kira-kira menjadi halangan untuk mencapai tujuan? Pastinya terkadang dari orang-orang sekitar saya yang mungkin terkadang masih ketika saya menyampaikan pendapat, mungkin orang tersebut bahwa pendapat saya bisa diterima orang lain karena setiap pendapat saya pastinya tidak bisa diterima oleh orang lain. Itu kan dari dalam diri dulu yang kita benahi ya, mungkin overthinking kita seperti itu ya, rasa cemas kita gitu ya, padahal mungkin belum tentu pada dasarnya sepenuhnya benar seperti itu ya. Oke, seandainya nih tadi sudah ada alternatif itu, tapi misalnya belum membantu, kira-kira punya alternatif lain nggak, solusi yang lain? Selain itu saya mencoba menanyakan pendapat saya ke pastinya teman saya dulu, selanjutnya saya bertanya kepada guru atau bahkan orang tua saya di rumah saya yang bisa membantu saya. Selain itu saya juga sering membaca-baca buku tentang kepercayaan diri dan saya juga meningkatkan kepercayaan diri saya. Oke, berarti kan ada alternatif solusi lain ya. Bisa juga misalnya mungkin Bilqis alternatifnya tertarik nggak kalau misalnya ke tenaga profesional, maksudnya ikut seminar kepemimpinan, kemudian public speaking. Jadi bagaimana kita Mungkin saya sudah pernah mencoba dari saya SMP karena kepercayaan diri sangat sulit menurut saya untuk diperlukan. mungkin seperti ini. Ketika kita tampil di depan, kita sebenarnya sudah tampil dengan optimal, tapi kadang-kadang diri kita sendiri yang masih belum percaya diri ya. Bisa juga memang pada dasarnya kita yang memang masih kurang persiapan seperti itu ya. Jadi nanti kita lihat faktornya itu faktor apa yang lebih dominan di sana ya. Oke, kemudian strategi apa yang digunakan untuk mencapai apa yang telah direncanakan ya? Ini saya akan membuat komitmen yang saya jabarkan untuk kedepannya lagi agar skala saya bisa mencapai 10. Iya. Dengan seperti sekarang ini saya coaching. Ini salah satunya ya. Oke. Kemudian kira-kira berapa lama nih proses perjalanan Bilqis untuk mencapai? Mungkin sekitar 1 bulan. Usaha di setelah tanggal 15. Mungkin berarti tanggal 15 ini saya harap saya bisa mencapai skala 10 tersebut. Iya, oke. Dengan rencana yang sudah dilakukan dalam waktu 1 bulan, kita lihat nanti ya bahwa insya Allah nanti dimulai 15 April ya. Oke. Kemudian apa gambaran, apa indikator keberhasilan? Indikator keberhasilan saya sendiri yaitu saya bisa menyampaikan pendapat saya dengan baik, dengan lugas, dengan gestur tubuh saya yang baik dan benar kepada halayak lain. Walaupun tidak di kelas aja, mungkin ke orang tua saya ketika saya menyampaikan pendapat biar orang lain itu bisa paham apa yang saya katakan saat itu.
Iya, oke, jadi bisa tampil percaya diri yang dimulai dengan diri sendiri yang sudah beres di dalam gitu ya, sehingga apapun nanti respon dari lingkungan tidak terlalu banyak mempengaruhi karena faktor internalnya sudah kita benahi seperti itu ya. Oke, apa upaya seandainya nih sudah tampil percaya diri terus ada gangguan-gangguan, upaya untuk mencegah atau mengantisipasinya apa? Pastinya karena kendala utama saya tentang perkataan-perkataan orang lain di sekitar saya pastinya akan membuang pikiran-pikiran tersebut agar saya bisa tetap maju menyampaikan pendapat saya. Selain itu saya bisa membaca-baca buku bahwa pendapat itu enggak bisa diterima pastinya sama orang lain. Mungkin ada Tidak beberapa harus ya. mungkin ada beberapa orang yang setuju, tapi pastinya ada orang yang merasa kurang dengan pendapat saya sendiri. Betul. Bahwa perbedaan pendapat itu tidak masalah gitu ya. Artinya semua orang punya sudut pandang masing-masing di sini. Oke. Komitmen apa nih yang akan dibuat untuk rencana aksi ini? Saya akan membuat komitmen seperti hari ini mungkin saya membaca buku tentang kepercayaan diri, mencari video di YouTube tentang bagaimana cara public speaking yang baik nih, atau dengan mengikuti seminar tadi yang Ibu sarankan, mengikuti eskul public speaking pastinya agar dapat meningkatkan lagi kepercayaan diri saya. Oke. Dukungan apa yang diperlukan dan dari siapa untuk mencapai tujuan ini? Mungkin dari semua orang di sekitar saya, teman saya, guru-guru saya, ataupun orang tua saya yang di rumah. Dukungannya seperti memberikan nasihat bahwa kepercayaan diri itu bisa dicapai dengan mudah kalau kita bisa berani. Baik sekali ya. Oke. Bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini? Tindak lanjutnya pastinya saya akan meningkatkan skala prioritasnya tadi dari 6 menjadi 10. Dan selanjutnya saya bisa, setelah coaching ini saya bisa lebih baik lagi. Oke. Kapan kira-kira kita ketemu lagi untuk melakukan refleksi, evaluasi? 16 Mei nanti ya kita akan ketemu lagi ya. Oke. Kira-kira kita sudah sampai di akhir nih. Sebenarnya masih banyak yang ingin Ibu dengar karena menarik sekali hari ini kita berdiskusi dengan Bilqis ya. Dengan sebenarnya kalau Ibu sendiri melihat Bilqis sudah sangat percaya diri ya. Cuman mungkin perlu ditingkatkan dan perlu pembenahan dari dalam diri bahwa memang sebenarnya Bilqis sudah baik gitu ya. Cuman ingin lebih baik lagi ke depannya. Oke. Kira-kira kesimpulan apa yang Bilqis dapat pada pagi ini? Kemudian pembelajaran apa yang didapat? Bagaimana juga perasaan Bilqis pada pagi ini? Mungkin hari pertama ini saya mungkin awal-awal merasa saya gugup banget. Pertama kali saya coaching dengan Ibu, tapi ternyata senyaman itu bisa bicara dengan saya sangat lega banget bisa menyampaikan pendapat saya bahwa ternyata pendapat saya yang menjadi masalah utama saya ini tidak semua orang bisa menerima pendapat saya karena setiap orang memiliki sudut pandangnya masing-masing. Jadi kesimpulan hari ini apa? Setelah kita bicara, akhirnya Bilqis dapat apa? Dapat solusi bahwa mendekat percaya diri ini dapat dari berbagai sisi, dari seminar, dari jurusan tadi, dari public speaking, berkonsultasi dengan orang yang memang bisa membantu saya. Akhirnya solusinya kan dari dalam diri Bilqis sendiri. Artinya dengan adanya coaching ini mengeluarkan potensi yang selama ini mungkin belum dieksplor oleh Bilqis ya. Ternyata tidak harus dari luar, Ibu hanya memandu saja, tapi Bilqis yang mengurai masalahnya sendiri, kemudian mencari solusinya sendiri ya. Terima kasih banyak Bilqis, luar biasa apa yang telah dilakukan. Kita berusaha istilahnya itu mencari big why. Big why itu alasan yang kuat ketika kita ingin melakukan sesuatu sehingga kita tidak gagal di tengah jalan. Kita juga sudah tahu, maka kita perlu alasan yang kuat, alasan berlapis istilahnya, supaya nanti kita tetap konsisten dengan tujuan kita ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu minggu depan ya, bulan depan maksud Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.